Ini aku pakai buat voucheran di outdoor ya, mantep banget hasilnya. Kita akan coba nanti login terlebih dahulu untuk yang HP ini. Apakah kemudian HP ini kita nggak perlu login? Jadi antara handphone ini dan handphone ini itu sendiri-sendiri ya. Nggak ada yang namanya satu voucher dipakai rame-rame. Nggak, karena kita udah bener dalam nyeting akses poinnya. Selamat datang di Kereaktif Channel. Di video kali ini saya akan coba untuk men-setting router tambahan atau akses point untuk dijadikan akses point atau router tambahan voucheran. Dan ini voucherannya menggunakan STB OpenWrt ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau buat usaha voucheran pakai sistem GSM, pakai STB OpenWrt, teman-teman wajib nonton videoku yang ini dulu. Nah, tonton dulu video itu. Nah, selanjutnya teman-teman bisa nonton video ini ya, biar istilahnya nyambung ya perkataannya. Nah, ini adalah router Huawei HG8245H5. Ini adalah router yang pada video sebelumnya udah saya unboxing. Kalau kalian belum nonton, kalian bisa lihat video yang ini. Ya, jadi ini adalah router bekas. Ini adalah router bekas Fiberhome dari IndiHome ya. Ini kita beli second, tapi kayaknya agak mahal ya. Tapi sebanding dengan apa yang diberikan. Jadi saya menggunakan HG8245 untuk voucheran itu udah agak lama ya, dan memang itu mantep ya, bagus. Selain itu juga teman-teman banyak yang komentar di video YouTube katanya memang akses point ini tuh memang bagus ya, beneran. Dan aku udah pakai, makanya aku bisa bilang bagus. Dibandingkan kalau teman-teman pakai TP-Link WR840N, itu mendingan ini, saya jamin ini ya, mending ini. Nah, di video kali ini saya akan coba setting untuk ini dijadikan AP voucheran ya. Karena yang perlu kita ketahui kalau kita mau bikin usaha voucheran ya, intinya itu selain mikrotik yang disetting, akses point juga perlu disetting. Sama pentingnya, jadi nggak cuma mikrotik aja yang penting, tetapi akses point juga penting. Jadi kalau kalian udah nyeting mikrotik tapi akses pointnya nggak disetting atau nggak sesuai atau asal-asalan nyetingnya, mungkin bakal terjadi kasus satu voucher bisa dipakai rame-rame. Nah, ini mungkin udah kejadian. Kemarin ada salah satu penonton kita di YouTube. Beliau nonton videoku yang tentang cara nyeting mikrotik. Jadi aku juga ada video nyeting mikrotik, yang video yang ini nih. Nah, di video itu ada komentar katanya udah berhasil ngikutin cara setting mikrotik. Cuma masalahnya katanya kalau misal kita login satu HP, nanti yang lain mau login itu nggak perlu login, jadi tinggal pakai internet aja. Jadi kayak ibaratnya satu voucher dipakai untuk rame-rame kayak gitu. Dan itu permasalahannya kayaknya sih di access point atau routernya belum disetting atau salah setting lah, intinya kayak gitu ya. Kalau mikrotik insya Allah mungkin udah bener sih. Jadi untuk router itu wajib disetting sedemikian rupa untuk kebutuhan access point voucheran. Contohnya yang paling penting adalah DHCP-nya wajib di off. Kenapa? Supaya nanti kalau klien nyambung wifi, dia dapat IP-nya langsung dari mikrotik. Jadi itu sekedar penjelasan penting mungkin ya, yang perlu teman-teman ketahui. Dan untuk langkah settingnya, di sini saya menggunakan komputer karena memang bukannya pakai HP nggak bisa, sebenarnya bisa, tapi untuk biar gampangnya aja. Nah, untuk cara settingnya kita butuh kabel RJ45, kemudian kita masukin ke port LAN. Di sini ada LAN 4, LAN 3, LAN 2, LAN 1, bebas yang mana. Kita colokin, kemudian ujungnya kita colokin ke laptop atau komputer bagian LAN ya. Nah, jangan lupa juga dicolokin adaptor ya. Jadi ini juga harus hidup. Ya, siapa tahu kan teman-teman ada yang lupa ya, belum dinyalain adaptornya. Jadi ini dinyalain juga pakai adaptor, kemudian dicolokin ke laptop atau komputer. Nah, untuk cara setting di komputernya sebagai berikut. Jadi yang pertama kita setting IP-nya dulu, berhubung di sini saya menggunakan Windows 10. Kita masuk ke change adapter option. Nah, kemudian klik kanan property, kemudian klik IP4. Yang IP4, kemudian kita akan atur alamat IP-nya. Nah, alamat IP router itu defaultnya adalah 192.168.101. Nah, komputer kita akan kita kasih angka 3, jadi jangan sama dengan router ya, karena router belakangnya 1, jadi kita pilih angka 3, kemudian oke, kemudian tutup.
Kemudian kita masuk ke Google Chrome. Nah, di Google Chrome kita akses alamat router yaitu 192.168.100.1. Kemudian enter. Nah, ini adalah halaman login untuk Huawei HG8245. Dan untuk username sebenarnya bisa admin, tetapi untuk settingan ini kita wajib support. Nah, username support, kemudian passwordnya the world in your hand. Copy, paste, login. Kemudian di menu advance kalian masuk ke WLAN. Nah, masuk ke WLAN basic. Di WLAN basic kita akan rubah nama wifi-nya sesuai dengan keinginan kita. Contoh adiva.net. Kemudian kita scroll ke bawah. Untuk nomor device-nya kita maksimalin aja 32, dan untuk security-nya kita open karena kita akan pakai untuk voucheran, jadi nggak perlu kata sandi. Kemudian apply ya, jadi nggak perlu di setting sandi ya karena untuk voucheran. Setelah di apply, kemudian kita masuk ke menu WLAN Advanced. Di WLAN Advanced untuk TX powernya 100 supaya jangkauannya itu kuat atau penyebarannya itu panjang. Regulasinya Indonesia. Ke bawah itu otomatis 20 MHz BGN, dan ke bawah nggak perlu disetting, apply. Kemudian kita masuk ke menu LAN. Nah, di menu LAN layer kita centang semuanya. LAN 1, LAN 2, LAN 3, dan LAN 4, kemudian apply. Setelah itu kita ke LAN host, dan kita skip dulu ya. Ini skip dulu, nanti ini terakhir. Kita ke DHCP, kita matikan semua DHCP di sini, supaya nanti IP yang didapat oleh klien itu ke mikrotik, bukan dari router. Jadi kemudian apply. Setelah itu kita masuk ke menu WAN. Di menu WAN kita hapus settingan bawaan dari routernya, kita centang, delete. Kemudian kita akan bikin baru dengan cara klik new, dan untuk modenya IPOE, IP4, terus WAN-nya Bridge 1, kemudian Other. Dan untuk layernya binding optionnya dicentang semua sama SSID 1 ya. Dan untuk enable VLAN-nya dibuang, jadi cuma kayak gini ya, samain aja. Kemudian kita klik apply. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu security. Kita akan setting security-nya ke paling low supaya gampang ya. Nah, low, apply. Kemudian kita masuk ke menu sistem manajemen, kemudian ke akun manajemen. Nah, di sini adalah untuk mengganti password admin. Bisa kalian ganti, tapi kalau nggak usah, karena nggak perlu lah, kayaknya nggak perlu sih. Selanjutnya kita masuk ke menu LAN host. Di menu LAN host kita buang centang pada enable secondary address. Kita buang centangnya. Kemudian kita akan atur alamat primary IP address-nya. Kita ganti alamat IP-nya yang satu segmen dengan alamat IP mikrotik. Nah, kalian bisa tahu alamat ini dari mana? Nah, kalau kalian udah nonton videoku yang sebelumnya, itu kan aku udah jelasin sedetail mungkin. Nah, ini fungsinya ini saat kita nyeting access point. Ini fungsinya di sini kayak gitu ya. Dan di sini saya setting 70 70 74. Ini contohnya. Nah, ini kalau kalian bingung silahkan nonton videoku yang ini nih, aku jelasin. Nah, di sini untuk alamat IP saya akan setting mulai dari angka 11. Ini adalah angka di mana nanti orang yang voucheran dia akan dikasih alamat IP mulai dari 11. Jadi untuk angka 11 ke bawah kita bisa manfaatkan IP tersebut untuk IP access point kita nantinya. Nah, kemudian klik next. Nah, sekarang kalian udah tahu kan 7070 itu didapat dari mana.
Nah, tetapi kan sekarang itu Mikrotikku udah bukan IP-nya 70, tetapi 80. Makanya di sini aku akan ganti ke 80, 80, 84. Ya, pokoknya disesuaikan dengan IP Mikrotik teman-teman yang satu segmen. Jadi nanti bisa di remote routernya ya. Kalau misal kalian pakai IP-nya yang bukan satu segmen, nanti nggak bisa diakses atau nggak bisa di-remote, nggak bisa kalian ngatur router kalian kayak gitu. Nah, kita ganti sesuai dengan IP yang satu segmen ya. Di sini aku udah berubah dari yang video tutorial itu kan pakai 70, sekarang aku pakai yang 80. Jadi ini aku tulis 80, 80, 84, kemudian klik apply. Nah, setelah diklik apply ternyata kayak semacam ngehang ya, routernya kayak semacam ngehang. Diapa-apain nggak bisa. Ini kenapa? Karena sekarang alamat IP-nya udah berubah. Dari yang sebelumnya 192.168.101, sekarang udah berubah jadi 80, 80, 84. Makanya kita di sini perlu men-setting Ethernet lagi dari awal, kayak tahap dari awal ya. Kita masuk ke menu change adapter dulu. Kita masuk ke network, kemudian change adapter. Kita akan rubah IP-nya, property IP4. Kita akan rubah, kan ini semula IP-nya ini ya, kalau masih default. Kita udah ganti tadi ke 80, 80, 84. Tapi kita jangan kasih 4, karena kan 4 alamat routernya. Jadi kita kasih angka setelah angka 4, contohnya angka 11, kayak gitu. Nah, kita akses lagi alamat routernya, tetapi sekarang alamatnya udah berubah. Jadi 80, 80, 80.4. Ini adalah alamat router. Nah, kan bisa. Nah, untuk username-nya seperti tadi, support, kemudian passwordnya the world in your hand. Kita akan coba lihat apakah settingan kita berubah. Dan ternyata enggak ya. Jadi ini udah berhasil ini bro ya. Selanjutnya kita tinggal tancepin aja ke Mikrotik ya. Jadi tinggal siap pakai aja. Nah, setelah kita setting semuanya itu tadi, kita waktunya untuk nyolokin ke Mikrotik ya. Jadi kita cabut ini dari komputer, ininya masih tetap di port LAN 2. Nah, ini ujungnya kita tinggal tancepin ke Mikrotik sesuai dengan port ETH yang kalian setting di Mikrotik. Kalian fungsikan access point atau router itu di ETH mana. Nah, aku kemarin di ETH 3 kayak gini ya. Nah, kemudian untuk di routernya ini bebas ya. Bisa di LAN ini, LAN ini, LAN ini bisa. Jadi nggak harus di LAN 2, bisa di sini, di sini, di sini. Ini bisa. Kemudian nanti kalau teman-teman mau nyabang router lagi atau mau masuk ke komputer, teman-teman bisa colokin kabel lagi ke sini ke komputer bisa. Ke router tambahan lagi bisa. Ke sini atau ke sini ke sini. Jadi ini kayak udah apa sih ya, kayak udah kayak virtualan lah. Pokoknya dicolokin kayak gini bebas di sini, di sini, di sini itu bisa ya. Nah, untuk hasilnya adalah sebagai berikut ini. Ya, jadi untuk ngetesnya di sini saya ada 2 handphone, kemudian ada 2 kode voucher ya. Kita akan coba nanti login terlebih dahulu untuk yang HP ini. Apakah kemudian HP ini kita nggak perlu login? Ataukah tetap login biasa, artinya normal. Nah, kita akan coba dari handphone yang pertama ya. Ini kita belum di login. Ini sama-sama nggak bisa connect internet ya, karena belum login voucher. Nah, untuk kode vouchernya 37539. 375. Aduh. 37539. Kemudian login. Nah, udah ya, udah berhasil login. Nah, kita buka YouTube. Ini udah dipakai ya, ini kesiniin. Nah, agak sabar ya, ini handphonenya handphone ya tau lah, handphone bagus, makanya loadingnya cepet. Nah, jangan udah terhubung internet lah ya, udah connect ini, cuma emang HP-nya yang nge-lag. Nah, ini udah login pakai kode voucher yang ini. Nah, kita akan lihat untuk handphone yang satu. Kita coba buka YouTube. Tetap nggak bisa ya, karena emang belum
dia itu belum login ya, di atas juga wifi-nya masih tanda pentung itu. Tetap kita disuruh login. Kita coba masukin voucher yang kedua. Kodenya 86755. 86755. Klik login. Nah, sukses. Nah, itu nih ya, IP-nya adalah 80808032. Tuh, langsung. Jadi antara handphone ini dan handphone ini itu sendiri-sendiri ya. Nggak ada yang namanya satu voucher dipakai rame-rame. Nggak, karena kita udah bener dalam nyeting akses poinnya. Udah, kalau kayak gini kita coba tes. Buka video. Ini coba buka video. Udah ya, jadi work ya, tutorial ini berhasil. Oke, jadi kayak gitu untuk cara setting Huawei HG8245. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.